Ta'awuzu billahi min jahdil bala'i wa darafis syaqa'i wa su'il qada'i was samatatil a'da'i. Assalamualaikum Sobat Muslim di mana saja berada. Apa itu Rebo Wekasan? Rebo Wekasan adalah hari Rebo terakhir di bulan Safar. Di beberapa daerah seperti di Jawa Timur disebut dengan Rebo Wekasan. Di Jogja disebut Rebo Pungkasan. Di daerah lain seperti Banten disebut sebagai Rebo Kasan. Amalan Rebo Wekasan telah menjadi sebuah tradisi di masyarakat Muslim terutama di Jawa, Sunda, Kalimantan Selatan, dan Bangka Belitung. Nama Rebo Wekasan sendiri diambil dari nama hari Rebo terakhir di bulan Safar. Lalu, ada apa di bulan Safar? Lantas, amalan apa yang boleh dilaksanakan pada Rebo Wekasan di bulan Safar tersebut? Amalan Rebo Wekasan ini mendasari dari keterangan seorang alim soleh masa lalu, yaitu dari Syekh Ad-Dairabi, sebagaimana dikutip dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, menyatakan bahwa sesungguhnya di dalam setiap tahun diturunkan sekitar 320.000 macam bala yang semuanya ditimpakan pada hari Rabu akhir bulan Safar. Maka hari itu adalah hari tersulit dalam tahun itu. Siapa yang mengerjakan sholat 4 rakaat dengan 2 salam pada hari itu dengan membaca di masing-masing rakaatnya setelah Al-Fatihah, yaitu Al-Kausar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falak dan Anas masing-masing 1 kali, lalu berdoa, maka dengan sifat karomahnya Allah akan menjaganya dari semua bala yang turun pada hari itu, dan di sekelilingnya akan terhindar dari bala tersebut sampai selama 1 tahun. Sobat Muslim, keterangan dari ulama alim tersebut mendasari sebuah hadis, yaitu diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabu terakhir dalam tiap bulan adalah hari terjadinya naas atau bala yang terus menerus. Hadis riwayat Waqi. Sobat Muslim, hadis ini memang berderajat dhaif alias lemah dan juga tidak berkaitan dengan hukum wajib, halal, haram, dan lain-lain, melainkan hanya bersifat peringatan atau at-targhib wa tarhib. Dalam faham ahli sunnah wal jamaah bahwa kita boleh melakukan amalan soleh meskipun mendasari hadis lemah dengan tujuan fadhailul amal atau mencari keutamaan beramal soleh. Sehingga dari sinilah sebagian umat muslim di Indonesia memiliki kearifan lokal. Di setiap malam Rabu akhir di bulan Safar, mereka melakukan amalan Rebo Wekasan dalam rangka memohon kepada Allah Ta'ala agar menghindarkan ancaman dan datangnya bala petaka. Sobat Muslim, pertanyaannya adalah, salahkah orang-orang yang melaksanakan amalan soleh tersebut? Salahkah orang-orang yang dengan khusyuk, ikhlas, dan rendah hati memohon keselamatan kepada Tuhannya? Salahkah orang-orang yang melaksanakan amaliyah soleh dengan membaca doa-doa, sholat sunnah, serta bersedekah di bulan Safar? Jika ada yang mengklaim bahwa hal itu sebagai kesalahan, dianggap bid'ah, berdosa, atau haram karena tidak ada tuntunannya dari Nabi, nanti dulu. Sebab jawaban tegasnya adalah bahwa di zaman ini banyak orang-orang atau pendakwah yang baru yang dengan gencar gemar menuding orang lain kafir. Ini bid'ah, haram, sesat, ini tidak ada dalilnya, kalian kafir, musyrik, dan sebagainya. Maka sesungguhnya semua itu karena mereka cetek ilmu pengetahuannya, alias ngajinya masih kurang.
baru lulus sekolah 3 tahun di Timur Tengah, pulang ke Indonesia langsung takabur main tuding orang lain sesat, kafir, dan lain sebagainya. Jangan begitu ya sobat, sebab memahami suatu kaidah syariat Islam itu tidak sepragmatis yang kita kira. Parameter mengaplikasikan agama Islam itu tak sebatas deretan terjemahan dalil-dalil mentah belaka. Masih ada parameter lainnya. Sobat Muslim cerdas, mari kita gali ilmu Islam lebih dalam lagi, yaitu tentang dalil peribadatan atau kaidah dalam mengamalkan amal soleh dalam Islam. Di dalam hukum Islam itu dikenal adanya kaidah maqasid as-syariah, bahwa hukum syariat terletak pada perbuatan, bukan pada benda atau waktu. Sehingga dalil peribadatan itu ada 2 macam. Pertama, dalil ibadah mutlaqah atau muamalah. Yang kedua adalah dalil ibadah mahdhah. Ibadah mutlaqah atau muamalah adalah segala perbuatan kebaikan dan kemanfaatan yang berbobot nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di luar ibadah pokok baik wajib maupun yang sunnah. Contoh, bersedekah, menolong orang lain, tholabul ilmi, dan sebagainya. Sedangkan ibadah mahdhah adalah ibadah utama yang hukumnya wajib dikerjakan berdasarkan perintah dan contoh dari Nabi Muhammad SAW, yang kaidah-kaidahnya diikat dalam usul fikih. Dan ibadah pokok ini atau mahdhah ini tidak boleh dirubah. Contohnya sholat maghrib, aturannya kewajibannya adalah 3 rakaat, maka itu baru yang tidak boleh ditambahi atau dikurangi rakaatnya. Itulah baru yang disebut sebagai bid'ah yang sesat. Kaidah fikihnya sebagai berikut. Dalam ibadah mutlaqah, syariat yang berlaku adalah al-aslu fil asa al-ibahah hatta yadulla. Hukum asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, dalam ibadah mutlaqah atau muamalah ini, jangan ditanya mana dalil perintahnya, tetapi mana dalil yang melarangnya. Sementara dalam ibadah mahdhah, kaidah yang berlaku adalah sebaliknya, yaitu al-aslu fil asa at-tahrim hatta yadulla. Hukum asal sesuatu itu haram sampai ada dalil yang membolehkannya. Nah, kembali ke amaliyah umat Islam yang melaksanakan amal soleh Rebu Wekasan di bulan Safar. Menurut ulama besar Imam Abdul Hamid Al-Ghud, Mufti dan Imam Masjidil Haram Mekah, dalam kitab Kanzun Najah wa Surur menyatakan banyak aulia Allah yang mempunyai pengetahuan spiritual telah menandai bahwa setiap tahun 320.000 penderitaan atau baliyat jatuh ke bumi pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Nah, dasar dari pengetahuan para alim ulama tersebut adalah mendasari ayat dalam surat Al-Qamar 19. Sesungguhnya kami telah mengembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari Nas yang terus menerus. Inna arsalna alaihim rihan sorsoron fi yaumin nahsim mustamir. Nah, sekarang tinggal cara bersikap kita yang bijak, yaitu 1. Yang mempercayai perkataan orang soleh dan mengamalkan amal soleh tidak salah, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bagi yang tidak percaya dan tidak mau menjalankan amal soleh, silakan, tetapi jangan sekali-kali sok melarang, mengharamkan, dan menuduh sesat orang lain dan sebagainya. Maka berprasangka baiklah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Semoga di hari Rabu Wekasan ini Allah turunkan rahmat kepada kita, serta tingkatkan ibadah dan menjauhi maksiat, agar Allah senantiasa menjaga kita. Sobat Muslim, berikutnya adalah tata cara mengamalkan ibadah Rebu Wekasan sebagai berikut. Pertama, pada saat sholat maghrib kita laksanakan sholat berjamaah, kemudian berdoa. Kemudian setelah sholat maghrib kita melaksanakan sholat sunnah rawatib seperti biasa. Yang berikutnya kita laksanakan sholat sunnah mutlak.
dan tidak boleh dengan niat sholat sunnah Rebu Wekasan atau musolli sunnatal safari. Nah, itu tidak boleh, tetapi laksanakanlah sholat sunnah seperti sholat sunnah subutul iman, 2 rakaat, setiap rakaat setelah baca Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 1 kali. Kemudian bisa dilaksanakan sholat sunnah hajat lidaf'il bala 2 rakaat. Tiap rakaat setelah Al-Fatihah membaca Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 6 kali, kemudian membaca doa. Untuk bacaan niatnya masing-masing sholat sunnah tersebut silakan baca di deskripsi. Lalu silakan membaca tahlil, membaca yasin, mengirim doa untuk arwah orang tua kita, sanak keluarga yang sudah meninggal. Kemudian terakhir adalah ditutup dengan doa. Kemudian alangkah baiknya akan lebih afdol lagi jika kita melakukan amal sodako. Sebab dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sodaqotu taruddal bala wat tawalul umur. Sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.